warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit sharing atau berbagi ilmu tentang sensor proximity AC. Di sini saya ambil contoh ada dua sensor proximity AC yang kapasitif. Ini yang kapasitif. Dan ini yang induktif. Teman-teman bisa lihat tipenya, nanti bisa dicari. Nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara koneksinya, bagaimana perbedaannya, dan juga kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita lanjut. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu sensor proximity AC yang kapasitif. Yang ini. Cara koneksinya sama seperti saklar ya, teman-teman. Di sini power AC yang plus. Kabelnya ada dua. Keluarnya juga plus, power AC plus. Nah, di sini kenapa saya gunakan relay tidak langsung ke alat? Tujuannya yaitu supaya ketika sensor bekerja, tegangan antara input dan output biasanya kadang-kadang ada penurunan, teman-teman. Jadi kadang-kadang tidak stabil. Takutnya nanti kalau kita connect ke alat langsung, biasanya error alatnya itu tidak bisa bekerja maksimal karena ada penurunan tegangan. Nah, maka dari itu saya sarankan output dari sensor ini gunakan relay terlebih dahulu. Setelah kita gunakan relay, nanti kita direct baru kerjakan ke alatnya. Setelah kita connect, kita masukkan powernya. Sini ada power AC-nya. Teman-teman lihat AC. Nah, cara kerja alat ini yaitu bersifat kapasitif. Artinya semua objek jika tersentuh dengan sensor dia akan bekerja. Saya ambil contoh tangan saya ya, teman-teman. Nah, ini sensor bekerja. Meskipun dengan besi dia juga bekerja. Nah, karena dia bersifat kapasitif. Nah, kelebihannya sensor ini yaitu dia lebih bersifat ke kapasitif. Jadi semua objek dia bisa menerima. Nah, kelebihan yang lain dia juga bisa disetel. Di sini ada lubang kecil. Nah, fungsinya untuk menyetel sensitivitas sensor itu sendiri. Kita putar ke kanan, dia akan semakin sensitif. Jika kita putar ke kiri, dia akan melemah. Nah, sini kita bisa lihat jaraknya. Kita coba tambah lagi sensitifnya ya, teman-teman. Dia jarak jauh sudah bereaksi. Nah, ini kelebihan dari sensor kapasitif. Selain dia bisa menerima berbagai objek, dia juga bisa disetel ini sensitifnya, bisa ditambah maupun dikurang. Nah, coba kita kurangi. Nah, bisa digunakan sesuai keinginan kita. Cuman kelemahannya di sensor kapasitif ini bodinya lebih agak lunak ya, teman-teman. Jadi rawan terkena benturan. Jadi penempatannya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan tempatnya rawan benturan ya kita bisa gunakan yang induktif. Kalau tidak rawan benturan kita bisa menggunakan sensor ini. Karena sensor ini cukup banyak kelebihannya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk sensor induktifnya. Kita lanjut pada sensor proximity AC yang induktif. Sini. Cara koneksinya sama seperti yang kapasitif. Power AC masuk, keluar juga AC. Tetap kita menggunakan relay terlebih dahulu, tidak langsung pada alat seperti yang saya jelaskan di yang pertama. Cuman perbedaannya di sini adalah bagaimana cara sensor ini bekerja. Jika kita di kapasitif tadi, semua objek bisa menerima tangan. Tapi yang induktif ini dia hanya bisa menerima yang bersifat logam atau bersifat induktor. Kita coba tangan ya, teman-teman. Tangan tidak bisa. Cuman kalau kita pakai besi, ini di ujung test bench ini ada besi. Kita coba apakah bisa. Nah, ternyata bisa.
Kita coba yang lain. Tang. Nah, bisa. Nah, berarti di sini menjelaskan bahwasanya sensor induktif ini hanya bisa bekerja ketika diberi objek yang bersifat induktor atau logam. Nah, ini besi. Seperti besi ini. Nah, di sini cuman kekurangannya sensor ini tidak bisa disetel ya teman-teman. Di sini tidak ada setelannya untuk menambah sensitif maupun mengurangi sensitifnya. Jaraknya sudah ditentukan dari pabrikan. Nah, seperti ini. Jaraknya segini, harus deket dia baru bisa bekerja. Cuman kelebihan dari sensor ini adalah dari fisiknya ya teman-teman. Fisiknya di sini hampir full besi. Teman-teman bisa lihat di sini besi. Jadi ketika dipasang di tempat yang rawan benturan, dia masih kuat teman-teman. Jadi kelebihannya di sini di fisiknya dia lebih kuat. Nah, juga perlu saya sampaikan juga, ketika pemasangan jangan sampai kabel 2 ini dimasukkan power min dan plus, karena akan bisa berakibat fatal. Sensor bisa langsung rusak. Karena dulu saya pernah nggak sengaja connect masuk plus sama min langsung rusak. Jadi di sini power harus plus, masuk keluar juga plus, mengerjakan relay dahulu baru didirect ke alat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari sensor proximity AC, perbedaannya antara kapasitif dan induktif. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.